Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nandaleri dari kelas 4B4, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang literatur review dari penelitian saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya. Selamat menonton! Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pada bab ini, menjelaskan tentang 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan dari penelitian, yang keempat, yaitu kontribusi penelitian ini. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, membuat kehidupan dari hari ke hari berubah sangat cepat. Informasi bisa tersebar dengan begitu cepat dalam hitungan jam bahkan menit. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Oleh sebab itu, manusia harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Jika tidak mampu untuk beradaptasi dengan baik, maka akan tertinggal. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, bangsa Indonesia selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan formal, urutan pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan urutan pendidikan yang terakhir, sehingga memiliki peranan yang penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih perguruan tinggi dan bahkan jurusan yang akan mereka ambil, karena akan berdampak pada kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi. Faktor-faktor tersebut antara lain fleksibilitas, latar belakang sosial ekonomi, interaksi teman sebaya, motivasi berprestasi, reputasi, minat, potensi diri, dukungan orang tua, kesempatan kerja, rekomendasi, dan citra perguruan tinggi. Namun, penelitian tersebut banyak dilakukan pada perguruan tinggi non-vokasi seperti universitas-universitas. Masih sedikit yang melakukan penelitian terhadap perguruan tinggi vokasi seperti politeknik. Hal ini yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini, mengingat kampus penulis sendiri Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki sistem pembelajaran vokasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Minat, Dukungan Orang Tua, dan Citra Kampus terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh minat terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang? Kedua, bagaimana pengaruh dukungan orang tua terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh citra kampus terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh minat terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra kampus terhadap pemilihan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Berikutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk berbagai pihak, antara lain. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi dan sebagai kerangka acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan akuntansi. Yang kedua yaitu untuk praktisi. Penelitian memberikan informasi bermanfaat mengenai apakah terdapat pengaruh minat, dukungan orang tua, dan citra kampus terhadap pemilihan jurusan akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian.
Pada bab 3 ini, kita membahas tentang yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis dan sumber data. Yang ketiga, operasional variabel. Dan yang keempat, metode analisis data. Yang pertama, mengenai populasi dan sampel. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Sedangkan pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi kriteria sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2020, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Menurut Sugiono 2007, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, operasional variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah minat, dukungan orang tua, dan citra kampus. Sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah pemilihan jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Yang keempat, metode analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Teknik ini menggunakan program SPSS untuk mengetahui pengaruh minat, dukungan orang tua, dan citra kampus pada pemilihan jurusan akuntansi. Berdasarkan analisis regresi selanjutnya, diamati goodness of fit-nya, yaitu koefisien determinasi,
atau R2, uji kelayakan model atau uji F, dan uji hipotesis atau uji T. Yang pertama yaitu uji determinasi atau R², merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang selanjutnya uji simultan atau F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Yang selanjutnya yaitu uji parsial atau T. Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan mengenai pendahuluan dan metode penelitian dari penelitian saya. Terima kasih.